Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita berada di dalam lindungan Allah SWT. Dalam video ini kami akan membahas mengenai sejarah munculnya madrasah dan sekolah tinggi dalam Islam, mata kuliah sejarah pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang terhormat Bapak Dr. Andika Jaya Putra, MA. Pendidikan Islam telah dimulai sejak zaman Nabi Muhammad SAW di Mekah dan di Madinah. Sebelum hijrah, pendidikan Islam fokus pada akidah sesuai dengan nilai-nilai Islam dengan mengubah keyakinan dan pola pikir masyarakat yang semula mempertahankan benda-benda yang tidak berdaya menjadi yang meyakinkan adanya Allah SWT dan akhlak yang mulia. Tempat pendidikan awal Islam di rumah Arkam bin Abi al-Arkam dalam Halaqah, tempat yang lain di sekitar Masjidil Haram. Setelah hijrah, pendidikan Islam di Madinah berpusat di Masjidil Quba, Al-Suffah dan Kuta. Pada masa Bani Umayyah yang berkuasa selama 91 tahun dari 661 Masehi sampai dengan 750 Masehi, pendidikan Islam telah berkembang dibandingkan masa Khulafaur Rasyidin. Perkembangan tersebut yang paling menonjol pada aspek kelembagaan telah muncul pendidikan baru, yakni istana, badiah, dan perpustakaan dan rumah sakit pendidikan. Sebagai institut pendidikan keagamaan Islam memiliki sejarah panjang. Pada zaman penjajahan Belanda, madrasah didirikan untuk semua warga. Sejarah mencatat madrasah pertama kali berdiri di Sumatera, yaitu Madrasah Adabiyah pada tahun 1908, dimotori oleh Syekh Abdullah Ahmad. Ada madrasah yang mengapropriasi sistem pendidikan Belanda Plus, seperti Muhammadiyah pada tahun 1912 yang mendirikan Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah, Muallimin, Muballighin, dan Madrasah Diniyah. Ada juga model Al-Irsyad pada tahun 1913 yang mendirikan Madrasah Awaliyah, Ibtidaiyah, Madrasah Tazhiziyah, Muallimin, dan Tahassus, atau model Madrasah PUI di Jawa Barat yang mengembangkan Madrasah Pertanian. Kehadiran perguruan tinggi Islam di tengah masyarakat pada dasarnya merupakan perwujudan dan suatu cita-cita yang telah lama terkandung di hati sanubari umat Islam di Indonesia. Hasrat untuk mendirikan semacam lembaga pendidikan tinggi Islam itu bahkan sudah dirintis sejak zaman penjajahan. Pada tanggal 22 Januari 1950, sejumlah pemimpin Islam dan para ulama juga mendirikan sebuah universitas Islam di Solo. Pada tahun itu juga, Fakultas Agama yang semula ada di Universitas Islam Indonesia Yogyakarta diserahkan ke pemerintah, yakni Kementerian Agama, dan kemudian dijadikan perguruan tinggi. Perkembangan selanjutnya, 8 jurusan ini mengecil dan hanya bertahan 2 jurusan saja, yaitu jurusan pendidikan agama dan pendidikan bahasa Arab. Sekitar tahun 1980-an, lahirlah jurusan Tadris. Jurusan ini bertujuan untuk merespon kekurangan dan kebutuhan guru-guru dalam mata pelajaran IPA, ilmu pendidikan alam, matematika, dan bahasa Inggris. Pada tahun 1990-an, muncul jurusan baru, yaitu Kependidikan Islam. Dan dari kami, semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.